Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosi Indika Dewi dari kelas Agroteknologi B semester 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sebuah materi yang berjudul Pengembangan Agrowisata Anggur Berbasis Masyarakat di Desa Banyupoh, Kecamatan Geroka, Kabupaten Buleleng, Bali. Bali merupakan salah satu destinasi wisata yang mempunyai ragam kebudayaan dan sumber daya alam yang berlimpah. Kekayaan alam merupakan modal utama untuk meningkatkan taraf hidup manusia melalui pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki. Bali mempunyai ciri khas dan daya tarik tersendiri yang dimana wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara tertarik untuk berkunjung ke Bali. Mengingat akan pentingnya agrowisata sebagai bagian dari objek wisata yang memanfaatkan usaha pertanian sebagai objek wisata, tujuannya adalah untuk memperluas pengetahuan, pengalaman rekreasi, dan hubungan usaha di bidang pertanian. Melalui pengembangan agrowisata yang menonjolkan budaya lokal dalam memanfaatkan lahan, masyarakat bisa meningkatkan pendapatan petani sambil melestarikan sumber daya lahan, serta memelihara budaya maupun teknologi lokal yang umumnya telah sesuai dengan kondisi lingkungan alamnya. Metode penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Banyupoh, Kecamatan Geroka, Kabupaten Buleleng, kurang lebih 60 km dari pusat kota Singaraja. Dilakukan proses analisis deskriptif kualitatif untuk menggambarkan, memberikan penjelasan atau keterangan. Teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung dengan responden seperti pengelola serta orang-orang yang berwenang untuk memberikan informasi tentang masalah yang terkait, di mana metode ini digunakan untuk mendapat jawaban langsung dari aparat desa maupun masyarakat atau petani sebagai objek utama dalam penelitian ini. Selanjutnya, faktor pendukung pengembangan agrowisata di Desa Banyupoh dilihat berdasarkan konsep 4A. Yang pertama, atraksi. Atraksi yang dimiliki Desa Banyupoh adalah atraksi agrowisata perkebunan anggur yang berpotensi mampu menarik wisatawan. Sejauh ini ada beberapa investor tertarik untuk mengembangkan Desa Banyupoh sebagai daya tarik agrowisata. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, lokasi tersebut memang layak untuk dikembangkan sebagai wisata agro. Selain lokasi yang strategis, dekat dengan alam dan jauh dari keramaian, penataan di lokasi perkebunan tersebut terbilang telah tertata dengan rapi. Hal ini dapat dilihat dari jalan masuk atau gang menuju perkebunan anggur dibangun dengan menggunakan jalan beton sejak tahun 2008 silam dengan lebar jalan atau gang 150 meter. Selain memiliki potensi pengembangan agrowisata, Desa Banyupoh juga memiliki daya tarik wisata budaya dan atraksi alam yang kurang dimanfaatkan oleh masyarakat dan desa. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya beberapa pura, seperti Pura Agung Pulaki dan Pura Pabean yang terkenal akan monyet dan sunsetnya yang indah. Pura Melanting yang terkenal dengan sebutan Pura Pasar, terdapat candi atau bangunan pura yang megah dan besar. Selain itu, tradisi membuat uang logam masih dipertahankan sampai saat ini. 2. Aksesibilitas. Aksesibilitas menuju objek wisata terbilang mudah dan layak. Dapat dilihat dari infrastruktur jalan yang sudah beraspal walaupun terdapat beberapa trek jalan yang berkelok-kelok, menanjak dan sedikit bergelombang. Amenities. Dalam pengembangan objek wisata, Desa Banyupoh saat ini sudah ada beberapa investor dari luar negeri yang ingin membeli atau hanya mengontrak tanah di beberapa lokasi untuk rencana pembuatan villa. Hanya saja, masyarakat masih belum menyetujui karena masih takut tanah mereka dialih fungsikan mengingat pemikiran masyarakat masih minim. Untuk kedepannya perlu adanya fasilitas yang memadai untuk mempermudah kegiatan atau aktivitas para wisatawan. Adapun fasilitas yang dapat mendukung suatu daerah tujuan wisata seperti pembangunan fasilitas akomodasi yang memadai, warung atau kios cenderamata, parkir, dan toilet. Dengan adanya fasilitas-fasilitas tersebut, maka para wisatawan akan merasa puas jika segala kebutuhannya dapat disediakan di tempat yang sama. 4. Ancillary. Untuk saat ini, tidak ada pengurus atau kelembagaan terkait di dalamnya. Perlu dibentuk beberapa pengurus atau kelembagaan sebagai pemandu wisata agar nantinya para wisatawan dapat mengetahui lebih lengkap mengenai keadaan agrowisata. Selain membentuk struktur organisasi pengelolaan, untuk memperjelas kelembagaan perlu juga diadakan kelompok sadar wisata atau Pokdarwis yang dapat mempererat kelembagaan di tingkat masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan potensi yang ada.
Selanjutnya, pengembangan agrowisata dilihat berdasarkan analisis SWOT. 1. Kekuatan berdasarkan faktor internal. Berdasarkan hasil dari observasi yang menjadikan kekuatan agrowisata Desa Banyupo adalah perkebunan anggur. Memetik buah anggur langsung dari pohonnya bisa menjadikan daya tarik bagi para wisatawan untuk berkunjung. Selain itu, wisatawan juga dapat menikmati langsung buah anggur dari pohonnya. Daya tarik wisata lain yang bisa dinikmati di Desa Banyupo adalah suasana pedesaan yang masih alami, bercocok tanam atau bertani menjadikan kegiatan sehari-hari sebagai sumber mata pencaharian desa setempat. Keadaan alam dengan cuaca iklim membuat kegiatan pertanian serta perkebunan menjadi sangat cocok dilakukan di daerah ini. Dengan konsep memetik buah anggur langsung dari pohon atau Desa Banyupo memiliki potensi yang dapat menjadi kekuatan dari objek wisata agro. Kedua, kelemahan berdasarkan faktor internal. Adapun faktor lain yang menjadi kelemahan pengembangan agrowisata di Desa Banyupo adalah belum memiliki lahan parkir yang memadai, pemilik kebun belum menyetujui tentang pemanfaatan lahan perkebunan anggur mereka, belum banyak biro-biro perjalanan wisata yang memilih kebun petik buah anggur sebagai salah satu tempat tujuan wisata yang mereka buat dalam paket tur, belum tersedianya beberapa fasilitas penunjang lainnya. Ketiga, peluang berdasarkan faktor eksternal. Desa Banyupo dapat menjadi daerah tujuan wisata agro jika adanya minat serta dukungan masyarakat dan pemerintah dalam rencana pengembangan potensi agrowisata yang ada di Desa Banyupo. Penghasilan masyarakat di sekitar daerah kawasan wisata agro akan bertambah sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat, membuka lapangan pekerjaan sehingga mengurangi pengangguran dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Adapun faktor lain yang menjadi peluang pengembangan agrowisata di daerah Banyupo seperti adanya internet yang memberi kesempatan untuk meningkatkan promosi. Yang keempat, ancaman. Ancaman berdasarkan faktor eksternal. Seperti yang diketahui pada umumnya di Kabupaten Buleleng memiliki banyak objek wisata yang indah dan menarik untuk dikunjungi para wisatawan. Oleh karena itu, agrowisata Bedugo menjadi ancaman besar bagi perkembangan agrowisata di Desa Banyupo. Selanjutnya, pengembangan agrowisata anggur. Keuntungan dari pengembangan agroturis bagi petani lokal dapat dirinci sebagai berikut menurut Lobo DKK 1999. Yang pertama, agrituris dapat memunculkan peluang bagi petani lokal untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan taraf hidup serta kelangsungan operasi mereka. Kedua, menjadi sarana yang baik untuk mendidik orang banyak atau masyarakat tentang pentingnya pertanian dan kontribusinya untuk perekonomian serta luas dan meningkatkan mutu hidup. Ketiga, mengurangi arus urbanisasi ke perkotaan karena masyarakat telah mampu mendapatkan pendapatan yang layak dari usahanya di desa. Keempat, agrituris dapat menjadi media promosi untuk produk lokal dan membantu perkembangan regional dalam memasarkan usaha dan menciptakan nilai tambah dan merangsang kegiatan ekonomi dan memberikan manfaat pada masyarakat di daerah di mana agroturis dikembangkan. Pengembangannya yang dapat dilihat dari kekuatan yang mendukung perkembangan agrowisata dalam upaya pemanfaatan potensi yang ada di Desa Banyupo dengan konsep petik buah anggur langsung dari pohon dapat menarik wisatawan untuk berkunjung. Masyarakat sebagai pengelola hendaknya memberikan kenyamanan bagi para wisatawan serta kebersihan lingkungan pada kebun anggur. Dengan adanya hal tersebut, maka wisatawan menjadi tertarik untuk melakukan kunjungan wisata. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya, pengembangan agrowisata anggur dilihat berdasarkan potensi yang dimiliki serta faktor pendukung dengan menggunakan konsep 4A. Desa Banyupo memiliki potensi yang sangat baik untuk dikembangkan agrowisata anggur. Kedua, kekuatan yang dimiliki Desa Banyupo sebagai agrowisata adalah kegiatan rekreasi dan konsep petik buah anggur langsung dari pohon yang bisa dijadikan kekuatan. Dengan memiliki pemandangan alam yang asri dan memiliki wisata budaya, menjadikan kekuatan dikembangkannya agrowisata ini lebih diminati jika masyarakat sadar akan potensi yang dimiliki. Ketiga, kelemahan yang dimiliki oleh Desa Banyupo sebagai
Pengembangan agrowisata yaitu memiliki beberapa permasalahan yang menjadi kelemahan dari objek wisata. Salah satunya penataan kebersihan desa tersebut masih kurang. Keempat, peluang. Beberapa faktor pendukung dari luar dapat menjadikan peluang bagi Desa Banyupo untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata yang diminati para wisatawan. Yang kelima adalah ancaman. Ancaman perkembangan pariwisata agrowisata Bedugul menjadi ancaman besar bagi perkembangan agrowisata di Desa Banyupo. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.